Hati Wang Ping terasa lebih pahit. Di sebelahnya, Qing Yi memegang tangannya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia berkata, "Jangan khawatir, tidak peduli siapa kamu, aku akan menemanimu." Wang Ping mengangguk. Ekspresi Daois Guntur suram saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Orang tua ini akan memberitahumu siapa sebenarnya utusan kuil Guntur Surgawi." Dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Binatang guntur surgawi." Guntur dalam jumlah besar datang dari segala arah dan memenuhi seluruh langit. Guntur memadat di atas Daois Guntur. Kemudian gemuruh bergema di seluruh planet. Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini para kultivator yang telah berjuang di bawah akal ilahi Daois Guntur semua mendengar gemuruh. Semua energi spiritual di dalam tubuh mereka di luar kendali. Bola guntur bergetar sebelum menyusut sampai berubah menjadi binatang guntur yang mulia dan luar biasa. Binatang guntur ini sangat brilian, dan mengeluarkan dua baut petir dari lubang hidungnya. Mata besarnya mengungkapkan kebanggaannya seolah-olah itu adalah makhluk paling mulia di dunia. Namun saat itu menatap Wang Lin, itu terkejut dan mengungkapkan sedikit kebingungan. Daois Guntur memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Karena binatang guntur maka seseorang dapat disebut sebagai utusan kuil surgawi guntur. Kejahatan karena mengaku-ngaku adalah memusnahkan seluruh keluargamu." Wang Lin melirik binatang guntur dan perlahan berkata, "Itu tidak bisa disebut binatang guntur tanpa suara petir." Dia membuka tasnya dan kereta perang keluar dan berubah menjadi sejumlah besar guntur. Aura destruktif yang bisa menghancurkan dunia mulai menyebar. Kemudian seekor binatang besar perlahan keluar dari guntur. Itu tampak seperti kilin, tapi itu bukan kilin. Ada tanduk perak di kepalanya yang mengeluarkan bunyi guntur. Pada saat itu keluar, ekspresi Daois Guntur langsung berubah. Ini adalah kejutan yang paling dirasakan hatinya sejak dia datang ke planet Ranyun. Keterkejutan itu begitu hebat sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menatap binatang itu, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Binatang guntur dari aula surgawi guntur di atasnya juga melepaskan guntur dari tubuhnya, dan keempat kakinya menginjak tanah, membuatnya tampak sangat agresif. Binatang guntur yang terbentuk dari kereta perang itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gemuruh guntur datang dari langit dan kilat turun. Ini bukan pembalasan ilahi, itu disebabkan oleh mantra binatang itu. Binatang guntur dari aula surgawi guntur melepaskan guntur dari hidungnya dan juga mulai meraung. Mata binatang guntur Wang Lin menjadi dingin. Saat binatang guntur bertemu, jika tuan mereka tidak ada di sana untuk menghentikan mereka, maka mereka akan memasuki pertempuran sampai mati. Ini sangat berbeda dari binatang surgawi lainnya. Sinar guntur muncul di bawah kaki binatang guntur Wang Lin. Tanpa ragu itu mengarah langsung ke binatang guntur dari aula surgawi guntur. Mata binatang guntur itu mengungkapkan jejak panik. Garis keturunannya tidak murni, tetapi jelas bisa merasakan bahwa guru binatang buas lainnya sangat kuat. Namun martabat dari jiwanya membuatnya menolak untuk diinjak-injak, sehingga ia mengaum lagi dan bergegas tanpa tersentak. Semburan guntur bergema di seluruh negeri saat kedua binatang guntur memulai pertempuran sengit mereka. Pada saat ini, seolah-olah dunia bergetar dan semuanya redup. Ini adalah binatang guntur tanduk perak. Tatapan Daois Guntur jatuh pada tanduk perak pada binatang guntur Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Memiliki petir guntur dan fasih dengan mantra guntur. Wajah Daois Guntur dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tidak diperintahkan untuk datang dan memastikan bahwa tidak ada utusan dari aula surgawi Guntur telah ada di sini 70 tahun yang lalu, maka dia juga akan berpikir bahwa Wang Lin adalah seorang utusan dari aula surgawi Guntur. Aula surgawi Guntur memang memiliki binatang guntur tanduk perak, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan mereka semua berada di tangan para utusan tingkat surga. Jika dia bisa mendapatkan binatang guntur tanduk perak, statusnya di aula surgawi Guntur akan meningkat pesat. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan saat dia melihat tanduk pada binatang guntur. Dia kemudian menatap langsung ke Wang Lin dan tidak lagi ragu-ragu. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian kedua tangannya menyatu. Saat dia memisahkan mereka, ada kilatan kuat dan pedang kilat perak terbentuk. Saat kilat bergerak melalui pedang, tangan kanan Daois Guntur membentuk segel dan menunjuk ke arah boneka itu. Pedang perak terbang keluar dari Daois Guntur menuju penjaga surgawi. "Selama aku membunuh orang ini, binatang guntur tanpa pemilik ini akan menjadi milikku." Setelah Daois Guntur melemparkan pedang, dia melesat keluar. Tangannya terbuka dan dia berteriak, "Guntur retribusi alam surgawi." Sinar petir muncul di tangannya dan berubah menjadi jaring. Itu mengeluarkan gemuruh keras saat terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi matanya sedikit menyusut. Daois Guntur ini layak menjadi kultivator ilusi In. Bukan hanya tubuhnya dipenuhi dengan energi celestial, tetapi kontrolnya terhadap Guntur mengejutkan. "Aku khawatir domain orang ini juga terkait dengan Guntur." Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya menyentuh tas dan kuas langit emas segera muncul di tangannya. Wang Lin melambaikan kuas di udara dan sebuah simbol muncul. Dia tidak berhenti tetapi melanjutkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan menggambar 7 pukulan. 7 pukulan adalah batasnya. Dia harus membagi sebagian jiwa asalnya untuk setiap pukulan, dan dengan 7 pukulan, dia sudah membagi jiwa asalnya 7 kali. Setelah jiwa asal Wang Lin menyerap naga guntur kuno, itu berubah. Sekarang 7 bagian dari jiwa asalnya berada di dalam simbol. Simbol tidak lagi memancarkan cahaya keemasan tetapi cahaya putih dipenuhi dengan guntur. Kali ini tidak hanya memancarkan tekanan langit, tekanan guntur surgawi juga hadir. Pada saat simbol itu selesai, ada suara berderak yang datang dari petir yang bergerak melewatinya. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan meledak dari simbol. Tekanan ini adalah kekuatan sejati guntur surgawi,
itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra guntur biasa. Saat kekuatan guntur surgawi ini muncul, bahkan dua binatang guntur yang bertarung tidak jauh berhenti dan melihat ke atas. Dengan kesadaran mereka akan guntur, mereka jelas merasa bahwa guntur itu mengandung jejak guntur surgawi kuno. Guntur surgawi kuno ini berasal dari naga guntur kuno. Naga guntur kuno pernah mengendalikan guntur untuk surga dan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan guntur surgawi. Setelah Wang Lin melahap naga guntur kuno, secara bertahap menyatu dengan jiwa asalnya dan ia memperoleh kekuatan itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa guntur dari jiwa asal Wang Lin berada di atas semua guntur lain di dunia. Jika Daois guntur menggunakan mantra lain, dia akan baik-baik saja. Tetapi jika dia menghadapi Wang Lin dengan mantra guntur, tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, itu tidak cukup tinggi. Dia harus berada di langkah kedua asli untuk menang. Wang Lin memiliki keunggulan absolut saat melesat ke guntur, dan tidak ada mantra guntur di dunia yang bisa melukainya. Dengan kata lain, Wang Lin adalah naga guntur yang hidup. Setelah menggambar simbol 7 pukulan, yang disikat dengan lembut mengetuk simbol dan terbang menuju Daois guntur. Ekspresi Daois guntur suram. Dia mengepalkan giginya dan mendorong guntur telapak tangannya untuk memenuhi simbol. Simbol runtuh, membawa kekuatan tak berujung bersama dengan 7 bagian jiwa asal Wang Lin, dan langsung dicetak pada Daois guntur. Petir di tangannya segera hancur dan dia mengeluarkan seteguk besar darah sebelum mundur seperti orang gila. Setiap ledakan adalah bagian dari jiwa asal yang bergema di dalam tubuh Daois guntur. Dia terus batuk darah sambil terus mundur. Saat bagian terakhir dari jiwa asal selesai bergema, wajah Daois guntur pucat dan dia sudah mundur 1000 kaki. Kejutan di matanya mengerikan. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya bahwa dia dikalahkan oleh mantra guntur. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia dibandingkan dengan musuhnya, Suemyu ini adalah utusan sebenarnya dari alam surgawi guntur dan dia adalah yang palsu. Rasa kebingungan ini membuatnya menarik napas dalam dan matanya menjadi lebih suram. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Daois guntur ini memang seorang kultivator ilusiin. Setelah terkena simbol, dia hanya terluka dan intinya tidak terpengaruh. Energi celestial pihak lain terlalu kuat, dan bahkan ada jejak energi asalnya bercampur. Saat guntur memasuki tubuh Daois guntur, itu terus-menerus dibubarkan oleh kekuatan ini. Kamu sangat kuat. Aku kira kamu berada di pengasingan di planet Ranyun untuk memahami domainmu. Jika diberikan 100 tahun lagi, mungkin kamu akan menjadi lebih kuat dariku. Jika tingkat kultivasimu sama denganku, aku akan mati tanpa keraguan. Tetapi sayangnya kultivasimu berhenti pada langkah pertama. Daois guntur menarik napas dalam dan semua lukanya segera pulih. Namun Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa ada lebih sedikit energi asal dunia dalam tubuh yang lain. Daois guntur berkata, dengan nada berat, aku akan bertanya sekali lagi, serahkan binatang guntur dan bonekanya dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Mantra yang aku gunakan hanya mantra biasa, tetapi jika kamu tetap keras kepala, aku akan menggunakan mantra energi asal yang khusus untuk kultivator langkah kedua. Kamu tidak akan bisa menolak. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya menyentuh tasnya dan pedang besar muncul di genggamannya. Dia dengan tenang berkata, serang, biarkan aku mengalami mantra energi asal kultivator ilusiin. Apakah itu leluhur keluarga Huan, atau Qian Kuizi, atau Daois guntur? Wang Lin menemukan satu kesamaan di antara mereka bertiga, dan itu adalah energi asal. Jelas bahwa energi asal ini adalah kunci dari kultivator langkah kedua. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya Wang Lin secara pribadi melawan seorang kultivator ilusiin. Kemampuan pemulihan yang kuat dari seorang kultivator ilusiin membuat hati Wang Lin suram. Tatapan Daois guntur melewati Wang Lin dan mendarat di Wang Ping dan Qingyi. Matanya menampakkan cahaya misterius dan perlahan-lahan dia berkata, kamu menyerah untuk memahami domainmu sebagai orang mati. Ini sangat membingungkanku. Wang Lin mendongak, mengungkapkan mata merah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan dingin berkata, diam. Mata Daois guntur menyala. Untuk pertama kalinya ia menggunakan mantra dengan matanya untuk melihat Wang Ping. Di bawah tatapan ini, tubuh Wang Ping terasa dingin. Seolah-olah tubuhnya tidak memiliki rahasia sama sekali dan benar-benar dilihat oleh pihak lain. Kekuatan Wang Lin telah menyentuh kesabaran Daois guntur kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Dia tidak ingin menggunakan mantra energi asal, karena energi asal terlalu langka. Dengan tingkat kultivasinya, kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, dia tidak mau menggunakan mantra energi asal. Lagi pula, semakin sering dia menggunakannya, semakin lama dia akan tetap di tahap ilusiin. Jika dia tidak bisa menerobos setelah 1000 tahun, kultivasinya akan selamanya berhenti maju. Dia memiliki kurang dari 300 tahun yang tersisa, jadi dia tidak mau dengan santai menggunakan mantra energi asal. Apa yang paling dia takuti adalah guntur Wang Lin. Daois guntur menyimpulkan bahwa guntur itu terkait dengan domain orang ini. Jika dia bisa menghancurkan domain orang ini, mungkin dia bisa menang tanpa menggunakan mantra jiwa asal. Biarkan aku melihat sekali lagi. Jadi itu awalnya adalah jiwa yang membenci. Aku pikir ada beberapa masalah. Bagaimana mungkin seorang manusia melawan akal ilahiku? Pada awalnya aku pikir itu boneka, tapi sepertinya aku salah. Daois guntur tertawa, dan ada sedikit kedengkian dalam kata-katanya. Namun pupil matanya menyusut dan dia menghentikan apa yang dia katakan. Pandangannya terhadap Wang Ping mengungkapkan rasa takut yang kuat. Ini adalah energi pedang. Energi pedang ini terlalu mengerikan. Daois guntur tersentak dan segera mundur dengan kulit kepalanya merasa mati rasa.
Mantra itu barusan membuatnya bisa melihat dua sinar energi pedang di dalam tubuh Wang Ping. Orang gila. Orang ini orang gila. Dia benar-benar menggunakan energi pedang semacam ini untuk membentuk daging hanya untuk fragmen jiwa. Aku tidak bisa bertarung kali ini, aku harus cepat mundur. Tubuh Daois Guntur bergetar dan tanpa ragu dia dengan cepat mundur menuju binatang guntur. Dua untai energi pedang di dalam Wang Ping membuatnya takut. Wang Ping merenung saat dia menatap punggung ayahnya, dan dia tidak berbicara lama. Mata Wang Lin memerah saat ia menatap Daois Guntur yang berusaha melarikan diri. Jika bukan karena fakta bahwa energi pedang Ling Tianho tidak ada di tubuhnya, dia akan melepaskan mereka semua untuk membunuh orang ini. Pada saat ini tanpa ragu dia melambaikan tangannya dan menebas. Sebagian dari energi asal yang bergabung dengan jiwa asalnya memasuki pedang. Saat Daois Guntur mundur, ekspresinya berubah sekali lagi. Dia merasakan aura mengerikan turun dari surga. Mantra energi asal. Bagaimana kamu bisa menggunakan mantra energi asal? Saat ekspresi Daois Guntur berubah, ia merasakan krisis hidup dan mati. Daois Guntur lebih rendah dari leluhur keluarga Huan. Setelah semua, tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan awalnya pada tahap awal Nirvana Scryer. Meskipun tingkat kultivasinya turun, dia masih jauh lebih kuat daripada kultivator Yin yang biasa. Merasakan krisis, jarinya menunjuk di antara alisnya dan matanya melepaskan cahaya putih. Cahaya putih ini lembut, dan mengandung sepotong energi yang berasal dari dunia. Dalam sekejap, sebagian energi asal keluar dari tubuh Daois Guntur dan keluar dari atas kepalanya. Pada saat ini seluruh planet bergetar dan aura samar-samar terlihat memenuhi dunia. Wajah Daois Guntur pucat, sudah jelas bahwa menggunakan mantra energi asal adalah beban besar baginya. Daois Guntur berteriak, energi asal Tungku Guntur. Lebih banyak energi asal keluar dari kepalanya dan kemudian dunia berubah. Ini adalah perubahan nyata dan bukan hanya ilusi. Langit perlahan turun dan semuanya mulai tenggelam. Bumi mulai bangkit. Ada semburan suara gemuruh saat tanah di bawah Daois Guntur terus bergetar. Perubahan langit dan bumi selesai dalam sekejap. Pada saat ini tidak ada lagi langit atau bumi, hanya tungku besar berwarna biru. Langit dan bumi telah berubah menjadi tungku raksasa. Langit adalah penutup sementara bumi adalah tubuh. Ini adalah mantra energi asal. Pada saat ini binatang guntur dari aula surgawi guntur mengeluarkan raungan. Itu menyeret tubuhnya yang terluka, berubah menjadi sambaran petir, dan mendarat di tungku. Segera, ukiran yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di tungku yang awalnya kosong. Itu adalah ukiran dari binatang guntur. Su Mu, ini adalah mantra energi asalku. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan hidup. Dunia telah berubah menjadi tungku, dan pada saat ini, suara Daois Guntur seperti kekuatan surga. Guntur bergemuruh di dalam tungku raksasa dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana di dunia tanpa batas ini. Tungku yang dibentuk oleh dunia itu seperti oven, dan mulai menyempurnakan segala yang ada di dalamnya saat banyak petir muncul. Pedang di tangan Wang Lin jatuh begitu saja. Aura aneh yang sekarang berisi hukum dunia memenuhi seluruh tungku. Apa yang dipotong bukanlah benda material, melainkan hukum dunia ini. Baut petir terus turun ke Wang Lin. Guntur ini tidak lahir dari surga tetapi dari mantra Daois Guntur. Selain dari Guntur, mereka juga mengandung daonya. Saat Heavenly Cup mendarat, tungku berubah ilusi di mata Wang Lin. Ada untayan garis biru yang mengelilingi daerah itu, dan untayan inilah yang membentuk tungku. Pedang itu menebas dan helai biru dengan cepat runtuh. Rintihan Daois Guntur datang dari dunia, dan pada saat yang sama, banyak energi asal keluar dari tubuhnya untuk mempertahankan integritas tungku. Tak lama setelah itu, bahkan banyak petir turun. Setiap petir yang jatuh ke Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Jika bukan karena jiwa asalnya berubah, guntur sebanyak ini akan menyebabkan tubuhnya lenyap tanpa jejak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada saat ini penjaga surgawi yang juga berada di dalam tungku mulai mengayunkan tinjunya. Itu membombardir seluruh area, membuat seluruh dunia tampak bergetar. Meskipun guntur kuat, daging penjaga itu bahkan lebih kuat, sehingga guntur tidak bisa merusaknya sama sekali. Setiap pukulan dari boneka itu sama dengan serangan kultivator ilusiin saat itu mendarat di tungku. Ini adalah ancaman terbesar bagi Daois Guntur. Hampir seperti respons terhadap penjaga surgawi, binatang guntur meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya terang dan kemudian sepotong emas datang dari tanduk peraknya. Petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Guntur menyebabkan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat tungku bergetar lebih keras. Rintihan Daois Guntur bergema sekali lagi dan sejumlah besar energi asal terbang keluar dari tubuhnya sekali lagi ke tungku besar. Persempit untukku. Suara mengerikan menggema. Pada saat Dao Guntur turun di dalam tungku, nyala api muncul. Dalam sekejap, lautan api muncul di dalam tungku. Kombinasi guntur dan api jauh lebih kuat. Ekspresi Wang Lin suram. Energi asal dalam tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan orang itu, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Heavenly Cup. Itu persis seperti yang dikatakan leluhur keluarga Huan, jika Wang Lin berada di langkah kedua, atau bahkan pada tahap yin yang, kekuatan Heavenly Cup akan meningkat secara eksponensial. Matanya berbinar saat dia menyingkirkan pedang surgawi dan memandangi binatang guntur. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar simbol yang sangat kompleks. Simbol ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan seolah-olah sudah ada sejak lama. Saat simbol ini muncul, binatang guntur terkejut, dan itu memalingkan kepalanya yang besar ke arah Wang Lin. Segel ketiga, buka.
Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol menembus semua guntur dan kilat sebelum membubuhkan dahi binatang guntur. Tubuh binatang guntur bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan kemudian mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat tubuhnya bergetar, deretan duri keluar dari punggungnya. Duri ganas ini mengeluarkan kilatan dingin, dan kilat intens di antara mereka. Aura mengerikan muncul di dalam tungku. Aura ini berisi kekuatan menentang surga. Jika berani menentang surga, maka tidak perlu menyebutkan mantra energi asal ini. Tubuh binatang guntur tumbuh beberapa kali lebih besar. Petir perak yang bergerak di seluruh binatang guntur menjadi hitam. Petir hitam membawa aura destruktif karena tiba-tiba keluar dari tubuh binatang guntur. Binatang itu mengeluarkan raungan lain, lalu terbang ke langit dan bahasa binatang yang rumit keluar dari mulutnya. Ini membuat binatang guntur dari aula surgawi guntur mulai bergetar. Itu keluar dari tungku dan berbaring di tanah negan menyedihkan, tidak berani untuk melihat ke atas. Sebelumnya, ia merasa bahwa binatang guntur yang lain hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi kebanggaannya membuatnya berani bertarung. Namun ketakutan yang mendalam datang dari jiwanya kali ini. Binatang guntur lainnya tiba-tiba berubah menjadi leluhurnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Setelah binatang guntur melepaskan segel ketiga, tubuhnya tertutup petir. Pada saat ini jumlah petir mencapai puncaknya dan petir hitam mulai menyebar. Badai hitam meluas seperti orang gila. Pada saat ini tubuh penjaga surgawi mulai melepaskan cahaya keemasan. Cahaya ini perlahan berubah merah dan kemudian oranye, dan kekuatan yang dikandungnya menjadi lebih kuat. Badai petir menutupi seluruh tungku dan retakan yang tak terhitung muncul, dan retakan ini terus meluas. Pukulan penjaga surgawi mendarat di tungku, menyebabkan lebih banyak retakan. Kekuatan kuat menyebar di mana-mana, dan energi asal Daois Guntur melonjak ke tungku. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit atas penggunaan energi asal, karena ini adalah pertempuran paling sulit sejak menjadi utusan aula surgawi Guntur. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Namun kecepatan di mana energi asalnya memasuki tungku tidak bisa menyamai kekuatan gabungan dari binatang guntur setelah segel ketiga dilepaskan dan penjaga surgawi. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak mengambil pedang besar itu tetapi mengangkat jarinya dan tanpa ampun menebas. Heavenly Cup. Sebuah ledakan menggemakan langit dan bumi. Tungku raksasa meledak. Ada petir hitam pada masing-masing fragmen, dan kemudian ada serangkaian ledakan lainnya saat fragmen-fragmen itu meledak sekali lagi. Ekspresi Wang Lin pucat. Setelah menggunakan dua Heavenly Cup, ia benar-benar kurang pada energi asal, hampir sampai titik tingkat kultivasinya jatuh. Jika dia kehilangan sepotong lagi, tingkat kultivasinya mungkin akan menurun. Tubuhnya berkedip dan dunia di sekitarnya kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam. Meskipun wajahnya pucat, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Daois Guntur muncul di udara. Dia batuk seteguk darah dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia takut. Dia telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun musuh hanyalah seorang kultivator langkah pertama, semua mantra dan harta yang dimilikinya membuat kulit kepalanya mati rasa dan dua sinar energi pedang membuatnya membenci dirinya sendiri karena tidak dapat melarikan diri lebih cepat. Penjaga surgawi dengan cepat mengejar Daois Guntur. Binatang guntur mengeluarkan raungan dan juga diikuti setelah penjaga surgawi. Mereka secara bertahap menghilang di cakrawala. Wang Ping dengan lembut berkata, "Ayah, apakah yang dia katakan benar?" Dalam pertempuran tadi, Daois Guntur tidak memasukkan Wang Ping dan Qingyi dalam mantranya, karena ia tidak berani memprovokasi dua sinar energi pedang di dalam tubuh Wang Ping. Ekspresi Wang Lin sangat pucat. Dia perlahan berbalik dan menatap Wang Ping. Setelah lama, dia mengangguk. Wang Ping menatap ayahnya dan sedikit tersenyum. Senyum ini benar-benar tanpa beban, dan dia dengan tenang berkata, "Ayah, apakah ini alasan sebenarnya kamu tidak membiarkanku berkultivasi dan mengapa aku masih belum memiliki anak dengan Qingyi? Karena aku sudah mati." Mata Wang Lin mengungkapkan kesedihan saat dia memandang Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu belum mati." Wang Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ayah, kamu mengajariku bahwa jika aku bertemu gunung, aku bisa mendakinya, jika aku bertemu sungai, aku bisa menyeberanginya, bahkan jika aku bertemu langit, aku bisa berjalan melawan mereka." "Ayah, terima kasih. Sebenarnya, aku sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan ini sejak lama, tapi aku tidak berani menghadapinya. Untuk mengkonfirmasi, mengapa aku tidak bisa berkultivasi, mengapa aku tidak bisa memiliki anak, mengapa aku tidak pernah sakit lebih dari 70 tahun. Aku belum pernah merasa lelah sebelumnya. Mengapa aku bisa dengan jelas merasakan bahwa akhirku telah tiba sementara tubuhku tidak merasakan apa-apa. Aku akhirnya mengerti sekarang." Wang Ping memandang Wang Lin. Senyumnya mengungkapkan sifat riangnya, tapi ada sedikit keengganan di dalamnya. "Ayah, aku tidak punya ibu, hanya seorang ayah. Terima kasih telah menemaniku." Wang Ping merasakan matanya berair, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki air mata. "Ternyata aku bahkan tidak punya air mata." Wang Ping dengan pahit menatap ayahnya dan dengan lembut berkata, "Ayah, hati-hati. Ping Er gagal menepati janji menemanimu selama beberapa generasi." Kesedihan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah Liu Mei menyerahkan Wang Ping kepadanya, ia memberi makan Wang Ping obat dan menggunakan gunturnya sendiri untuk membantu menyembuhkannya. Namun pada akhirnya dia mengetahui bahwa Wang Ping telah lama mati. Kehidupan seorang manusia sangat singkat, dan itu sama untuk roh yang kesal. Apa yang ada hanyalah sepotong jiwa yang dikelilingi oleh kebencian, sehingga tidak bisa kembali ke siklus reinkarnasi. Ini adalah bentuk sebenarnya dari roh dendam. Apa yang diberikan Liu Mei pada Wang Lin adalah penggalan jiwanya.
Fragmen jiwa ini tidak dapat berkultivasi karena tidak dapat berkultivasi. Jika mencoba berkultivasi, aura kebencian akan aktif dan akan sepenuhnya hilang. Wang Ping tidak bisa berlatih secara rahasia dari Wang Lin, karena tubuhnya terbuat dari energi pedang. Menggunakan satu sinar energi pedang untuk membentuk daging dan sinar energi pedang lain untuk melindungi jiwa, ini adalah Wang Ping. Pertumbuhan ini dilakukan hanya dengan mantra. Lebih dari 70 tahun kehidupan, semua pertumbuhan Wang Ping adalah karena mantra surgawi Wang Lin. Wang Lin berbisik, janjimu akan terkabul, percayalah. Wang Ping memandang ayahnya sambil memegang tangan Qingyi dan dengan lembut berkata, "Ayah, biarkan Qingyi pergi." Dia berbalik dan menatap Qingyi dengan penuh arti. Dia mengungkapkan senyum lembut dan dengan lembut berkata, "Jika ada kehidupan setelah kematian, jika aku bereinkarnasi, aku akan datang dan menemukanmu, Qingyi." Saat air mata jatuh di pipi Qingyi, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Wang Ping menggelengkan kepalanya saat dia menatap langit dan dengan lembut berkata, "Ayah, Qingyi, aku akan pergi." Mata Wang Ping mengungkapkan rasa keengganan yang kuat. Dia ingin bersama Qingyi dan menemani ayahnya selamanya. Dalam keadaan kesurupan, ia tampaknya telah kembali ke masa kecilnya. Dalam 19 tahun ia tinggal di desa pegunungan, ia minum obat dan menunjukkan senyum bahagia. "Ayah, obatnya sangat pahit." Dia tampak melihat ayahnya menggunakan mantra untuk membubarkan aura kesal di tubuhnya setiap malam. Dia bisa melihat bahwa obatnya tidak diserap oleh tubuhnya tetapi oleh jiwanya. Karena tubuhnya tidak bisa menyerap obat, seolah-olah dia bisa melihat bahwa tubuhnya adalah sinar energi pedang emas. Dia juga bisa melihat bahwa ada sinar energi pedang emas melilit jiwanya. Tidak heran aku selalu bermimpi berada di dunia emas selama masa kecilku. Mata Wang Ping tertutup. Pada saat ini tubuhnya melepaskan cahaya keemasan dan berubah menjadi sinar energi pedang yang berdiri di samping Wang Lin. Setelah itu sinar energi pedang lain muncul. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih mengambang. Ada untaian hitam bergerak di dalam bola putih. Untaian hitam ini adalah irisan kebencian terakhir. Wang Lin menatap bola cahaya putih untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka bola. Untaian hitam itu menghilang. Setelah mengalami satu siklus reinkarnasi, semua kebencian anak Wang Lin akhirnya hilang. Air mata keluar dari matanya saat dia dengan lembut memegang bola cahaya seolah-olah dia sedang memegang bayi. Angin mulai bertiup dan bola cahaya menunjukkan tanda-tanda menghilang, tetapi Wang Lin tidak melepaskannya. Wang Lin tahu bahwa jika dia melepaskan, maka Wang Ping yang telah dimurnikan akan kembali ke siklus reinkarnasi. "Ping janjimu akan terkabul." Wang Lin mengambil bola cahaya dan menekannya di antara alisnya. Itu memasuki manik penentang surga dan beristirahat di sebelah jiwa Limuan. "Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er." Wang Lin berbalik dan berjalan ke kejauhan. "Ayah." Qingyi berlutut di tanah. Kesedihan di matanya tidak lebih lemah dari Wang Lin. Mata Qingyi dipenuhi dengan air mata saat dia berkata dengan lembut, "Ayah, aku berjanji dengan Wang Ping. Bahkan jika itu ke akhirat, aku akan menemaninya. Bawa aku pergi bersamamu, bahkan jika itu hanya sebagai fragmen jiwa. Aku akan pergi kemana saja selama aku bisa menemani Wang Ping. Ayah, kaulah yang menyuruhku untuk selalu menemani Wang Ping. Kamu tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal." Wang Lin pergi, dan bersamanya adalah jiwa Qingyi. Di bawah matahari terbenam, tubuh lamanya berangsur-angsur berubah. Rambutnya tidak lagi beruban dan menjadi hitam. Punggungnya yang sedikit membungkuk perlahan menjadi lurus. Wang Lin dari 70 tahun yang lalu perlahan berjalan menuju kekosongan. Siklus reinkarnasi berakhir.